Cantik banget Wulan pakai baju tidur. Permisi ya Pak ya. Sini juga pusing. Mel, suami kamu pengen punya anak laki-laki, tapi ya sayangnya kamu nggak bisa hamil lagi ya. So, Wulan, will you marry me? Berikanlah hamba kekuatan untuk melewati cobaan ini, agar hamba bisa ikhlas menerima takdirmu ya Allah. Kenalin, ini Wulan, pacar yang mau aku nikahin. Aku nggak nyangka ya, Mbak akan setega ini. Masih mending Mas Adrian nggak minta pisah sama Mbak. Sekarang siapa sih yang mau sama perempuan yang nggak berguna kayak Mbak? Oke, ayo tangkap. Tinggi. Lebih kencang lagi. Nih, minumnya buat kalian nih. Oke. Ibu, Bu, Ke rumah sakit sekarang. ayo Bu. Semoga Meli baik-baik aja ya Allah. Dok, bayi dan istri saya nggak apa-apa kan? Maaf Pak, kami sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi bayi dalam kandungan Ibu Meli tidak bisa diselamatkan. Bayi saya meninggal. Dan juga ditemukan tumor yang cukup besar yang menutupi saluran rahim istri Bapak. Istri saya kan udah operasi angkat tumor, kok bisa tumbuh lagi? Memang bisa begitu Pak, sebaiknya rahimnya segera diangkat sebelum membahayakan keselamatannya. Saya permisi Pak. Maafin aku Mas, kita harus kehilangan anak kita. Nggak ada yang perlu dimaafin. Namanya musibah kan kita nggak tahu kapan datangnya. Tapi ya harusnya aku bisa lebih menjaga anak kita supaya anak kita bisa bertahan. Kamu sedih. Aku juga sedih. Kenapa anak kita nggak bisa bertahan sampai dilahirkan? Tapi mau gimana? Kita harus ikhlas. Ada hal yang lebih buruk mau aku sampaikan. Dokter bilang, rahim kamu harus diangkat. Tumor dulu yang udah pernah dioperasi, itu tumbuh lagi dan menutupi saluran rahim kamu. Dan itu satu-satunya yang harus dilakukan untuk menjaga keselamatan kamu. Aku masih mau punya anak. Aku gak mau. Ibu juga kangen mau sama kamu banget. Ibu di rumah sakit tuh mikirin kamu terus. Mel, maaf ya, Ibu nggak bisa jenguk kamu di rumah sakit. Ibu kan harus jaga Ana di sini. Iya nggak apa-apa Bu, aku ngerti. Makasih ya Ibu jagain anak sama aku di rumah sakit. Iya, sama-sama. Kamu nggak usah sungkan. Ana kan cucu Ibu satu-satunya. Dan Ibu kan nggak bakalan dapat cucu lagi dari Adrian. Jadi Ana harus Ibu jaga baik-baik. Yuk. Ayo, Ibu. Kamu harus punya penerus anak laki-laki, Dri. Istri kamu harus ngerti lah kalau kamu harus nikah lagi. Jangan ngomong kayak gitu lah, Bu. Kasihan Meli, nggak mungkin dia mau diduain. Ya istri kamu harus dikasih pengertian dong. Nggak usah dibahas lagi ya. Adrian, ini masalah penting yang harus dibicarain. Udah, aku capek mau istirahat. Kamu tuh akan nyesel kalau nggak turutin omongan ibu. Adrian! Kamu udah agak baik kan? Ya udah, aku mandi ya. Capek mau langsung istirahat. Iya. Ya Allah, gimana kalau suamiku nikah lagi karena aku nggak bisa kasih dia anak laki-laki yang dia inginkan. Apa Mas Adrian tega melakukan itu padaku, ya Allah?
Nafsu dunia. Selamat pagi, Pak. Pagi. Saya Wulan, saya sekretaris baru Bapak. Saya di sini menggantikan Bu Santi karena sedang cuti melahirkan. Selamat bergabung. Terima kasih, Pak. Tolong siapkan file-file saya hari ini, nanti bawa masuk ke ruangan. Baik, Pak. Masuk. Permisi, Pak. Ini file-file untuk bahan meeting besok. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Soalnya hari pertama kerja kamu harus semua. Nggak apa-apa, Pak. Biar Bapak bisa sekalian lihat kinerja saya dan sekaligus menilainya. Bagus, saya suka sama kinerja kamu. Makasih ya. Sama-sama, Pak. Mungkin Bapak mau saya buatkan kopi? Minta Ubi aja yang bikinin. Sayangnya UB-nya udah pulang, Pak. Nggak apa-apa, biar saya aja yang bikinin ya. Ini kopinya silakan diminum, Pak. Mumpung masih hangat. Bapak mau sekalian makan? Soalnya saya tadi ada pesan makanan online. Ya enak juga lu kopi bikinan kamu. Serius. Tadi apa? Bapak mau sekalian makan? Soalnya tadi saya ada pesan makanan di online. Oke. Nanti kita makan di sini aja ya sambil kerja bareng. Baik, Pak. Saya ambil makanannya dulu ya. Kenyang banget. Ngomong-ngomong, kamu udah nikah atau belum? Belum, Pak. Cari dong. Udah sih cari, tapi kayaknya belum beruntung. Bohong banget. Masa sih cewek secantik kamu itu susah cari jodoh? Iya, tapi kenyataannya emang kayak gitu, Pak. Maaf, Pak. Tadi saya nggak sengaja. Soalnya saya ada trauma kegelapan karena saya pernah kunci di kamar mandi. Ya, it's okay. Kita kan udah kerja lembur seharian. Nongkrong di kafe dekat kantor sebentar ya? Tapi ini udah malam. Ayolah, nggak lama. Ya udah boleh deh, Pak. Tapi jangan malam-malam ya. Pak, makasih ya udah nganterin saya sampai rumah. Saya mau ke kamar mandi bentar ya. Boleh, Pak. Silakan. Duduk. Bapak nggak apa-apa. Bapak pasti masih pusing ya. Mendingan Bapak istirahat dulu di rumah gimana daripada Bapak nanti maksa di jalan terus kenapa-napa malah saya lagi yang repot. Oke. Mari saya bantu, Pak. Tumen-tumenan telepon kantor juga nggak bisa. Mas Adrian diteleponin nggak diangkat-angkat sih. Kemana sih dia? Maaf, Bapak masih pusing? Mau saya pijitin aja nggak? Buset, cantik banget Wulan pakai baju tidur. Boleh. Permisi ya, Pak ya. Di sini juga pusing, Pak. Di sini juga pusing. Iya. Jam 12. Kok Mas Adrian belum pulang juga sih? Perasaanku nggak enak deh. Jatuh berderai, sakit mirip teganya. Nggak ada angkat-angkat juga. Mana sih? Nafsu dunia menjeratku, tak bertuan. Kayak pinter ya, kan dulu. Lucu banget sih anak itu. Kamu pengen punya anak laki ya? Enggak juga, biasa aja. Gak usah mengelak. Mel, suami kamu pengen punya anak laki-laki. Tapi ya, sayangnya kamu gak bisa hamil lagi ya. Bu, Mel, kamu sadar kan? Kalau sekarang kamu bukan wanita sejati lagi. Karena kamu udah gak bisa kasih keturunan lagi buat suami kamu.
Adrian itu masih muda, ganteng, punya kedudukan tinggi di kantornya. Harusnya dia masih bisa punya anak lagi. Udah. Jangan udah dong. Masalah ini tuh harus dibahas. Ibu mau kamu punya anak lagi, terutama anak laki-laki. Ibu minta Mas Adri untuk ngeduain aku. Ya solusinya cuma itu kan? Ibu itu kan perempuan. Kok bisa-bisanya ibu tega ngomong kayak begitu? Tapi kita beda. Saya bisa kasih anak laki-laki buat suami saya. Kamu kan enggak. Kalau saya nggak bisa kasih anak laki-laki buat suami saya, pasti saya nggak akan egois. Saya akan izinin suami saya untuk menikah lagi. Gimana kalau misalkan apa yang aku alami itu terjadi sama Kiki, anak perempuan ibu? Apa ibu bisa terima itu? Ibu yakin Kiki, anak perempuan ibu, bisa melahirkan anak perempuan dan anak laki-laki seperti saya. Permisi Bu. Mas, aku pulang. Perempuan mana yang mau rahimnya diangkat? Apa itu artinya? Aku sudah gak berarti lagi sebagai manusia, sebagai wanita. Sampai aku harus mengikhlaskan suamiku menikah lagi. Padahal kami sudah punya anak perempuan yang cantik, yang pintar, dan yang cerdas. Apa bedanya anak laki-laki dan perempuan? Kamu yakin gak apa-apa gak punya anak laki-laki lagi? Gimana ya? Aku tuh pengen jujur sama ibu. Benernya aku udah punya pacar yang mau aku nikahin. Ternyata ibu benar-benar gak ngira. Ya udah, terus kenapa tadi kamu belain Meli segala? Seolah-olah kamu tuh gak mau nikah lagi. Nggak mau nyolok aja, nggak enak kan. Aku juga butuh waktu yang tepat untuk bicarain ini baik-baik sama Meli. Lalu kamu mau pisah sama Meli? Ya enggak lah, kasihan. Aku nggak mau nyakitin Meli. Dimanapun kan dia ibu dari anakku. Alangkah beruntungnya ya Meli, Aku nggak mau anak sampai kehilangan kasih sayang ibu atau ayahnya. punya suami sebaik kamu. Ini keren banget ya. Ternyata kita punya hobi yang sama ya dalam bidang fashion. Iya dong, kita tuh perempuan harus pintar berfashion. Kalau kita nggak pintar mempercantik diri, gimana nanti suami mau sayang sama kita? Benar. Nanti malam-malam mereka Lirik perempuan lain lagi. Bener gak kayak Meli? Standar banget gayanya. Maklum lah, dia tuh taunya cuma bersih-bersih, dapur sama cucian. Itu makanya aku seneng banget kalau dapat calon kakak ipar yang cantik dan modis kayak Mbak Wulan ini. Kamu bisa aja. Ganti kali ngobrolnya. Ngapain nih? Geser. Kakak apaan sih? Kita lagi seru ngomong tentang fashion juga. Karena aku mau melamar Wulan jadi istriku. So, Wulan, will you marry me? Ayo dong, jawab mau. Bilang iya Mbak, bilang iya. Yes, I do. Ya Allah, berikanlah hamba kekuatan untuk melewati cobaan ini, agar hamba bisa ikhlas menerima takdirmu ya Allah. Hamba percaya bahwa rencana-rencanamu adalah sebaik-baiknya rencana darimu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu, selamat ulang tahun Ibu. Ibu yang cantik. Terima kasih ya sayang. Bagus banget cangkirnya. Ada foto ibu. Tuh, ada tulisannya. Ibu baca ya. Selamat ulang tahun ibuku yang cantik, sabar, baik hati, dan penyayang. Makasih ya sayang. Iya Ibu. Mel, kita makan siang di kafe Hana ya. Sendiri aja. Aku tunggu di sana. Pasti Mas Andri mau kasih kejutan ulang tahun nih buat aku. Jujur, aku tegang sih mau nyampein hal ini ke Meli. Nonton aja ya Mas. Mas? Mel? Duduk. Kenalin, ini Wulan. Halo Mbak, Wulan. Meli, Dia pacar yang mau aku nikahin. Aku bilang gini karena aku harus jujur. Gak ada lagi yang bisa disembunyiin. Ibu sama adikku udah tahu. Sekarang giliran kamu. mereka tahu? Mel, ibu bener. Kamu kan gak bisa ngasih aku anak lagi. Sedangkan aku butuh keturunan.
terutama anak laki-laki. Jangan pernah Apa ini cara kamu mempermalukan aku, Mas? maafkan. Kenapa harus ada perempuan ini? Kenapa di sini? Kenapa di hari ulang tahun aku? Aku tahu supaya aku nggak bikin keributan di tempatku. Karena kamu di rumah. Aku akan banget kamu memperlakukan aku kayak gitu. Mel, tunggu Mel, tunggu. Kamu tuh jangan egois. Aku gak akan tinggalin kamu, aku cuma mau ngasih tahu kalau aku akan nikah sama Wulan. Terus aku harus puji kamu gitu. Aku harus berterima kasih sama kamu. Kalau aku itu tetap jadi istri kamu. Kamu udah ngehianatin aku, Mas. Kamu itu kejam dan sadis. Kamu dan keluarga kamu udah nikam aku dari belakang. Mel! Meli! Ya Allah, ternyata bagi suamiku, aku cuma mesin pembuat anak. Begitu mesin ini rusak, aku harus diganti dengan yang baru. Seorang anak perempuan rupanya gak cukup untuk membahagiakan suamiku. Ya Allah. Apa yang ku rasa. Anak ayah mau kemana? Mana bisa aku pisahkan mereka? Mas Adri begitu sayang sama Ana. Ana juga pasti gak bisa jauh-jauh dari ayahnya. Mas Adri mungkin bukan suami yang baik, tapi dia ayah yang luar biasa untuk Ana. Capek ayahnya. Bu, Nak, istirahat ke kamar dulu ya. ibu kok basuh kuyup kayak gini? Ayo sayang. Iya ya. Bu, aku masuk kamar ya. Aku akan izinkan kamu nikah lagi demi Ana, Mas. Tapi dengan syarat, kamu tetap harus luangkan waktu kamu buat dia. Pasti. Makasih ya. Dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Selamat datang di keluarga kami ya, Mbak. Ya makasih, aku senang banget bisa jadi bagian dari keluarga kalian. Selamat ya nak ya. Iya. Kamu memang menantu idaman. Dasar perempuan-perempuan jahat. Kalau kalian bisa dukung aku dan membuang Meli, kalian bisa lakuin ini juga ke aku suatu hari nanti. Senang banget sekarang aku udah gak harus kerja dan aku bisa santai-santai ongkang-ongkang kaki di rumah. Pokoknya kamu gak boleh kerja capek-capek lagi. Aku janji akan bagian kamu sayang. Sayang, aku terharu banget dengarnya. Oh ya, aku pengen ketemuin kamu sama anak istriku. Anak kamu? Terus nanti kamu mau ngomong apa sama dia? Bilang aja kamu temanku. Kok gitu sih sayang? Pelan-pelan lah, anak kan masih kecil. Dia belum ngerti apa yang terjadi dengan kedua orang tuanya. Iya juga ya. Tapi aku mau kok deket sama anak kamu. Bentar. Lalu aku akan singkirin mereka dan aku akan jadi istri kamu satu-satunya. Ana, makan yang banyak ya, biar sehat kamunya. Tantulan cantik deh, kayak baby. Terima kasih ya sayang. Aku makan dulu ya. Bu, aku keluar dulu ya. Aku mau jalan-jalan sama ayah. Ayo ayah, ayo jalan-jalan keluar. Ayo. Mbak Meli, aku tahu Mbak belum bisa nerima aku. Tapi aku janji, aku akan menyayangi Ana seperti anak aku sendiri. Dan aku juga akan mengurusi Mas Adrian seperti Mbak ngurusin dia. Dan aku berharap kita bisa berteman, Mbak. Iya, aku akan menganggap kamu seperti adik aku sendiri. Terima kasih ya Mbak, makasih. Perempuan naif. Kamu terlalu lemah untuk bisa ngelawan aku. Kamu akan segera aku singkirin. Nafsu dunia menjeratku. Sayang, nih aku bikinin kamu kopi spesial. Makasih. Sama-sama. Gimana tadi kamu habis ngobrol sama Meli? Gimana ya sayang ya? Mbak Meli tuh orangnya kasar ya. Masa sih? Iya beneran sayang. Jadi tadi waktu kamu pergi, dia ngata-ngatain aku. Perasaan Meli gak kayak gitu dia orangnya. Yaudah, kamu tenang aja. Nanti aku coba tegur dia ya. Jangan mas, nggak usah ditegur ya. Jangan ngomong apapun ke Mbak Meli ya, soalnya aku nggak mau ada masalah sama dia. Aku ngerti kok kenapa dia kayak gitu sama aku. Aku cuma bisa sabar dan aku bisa terima
semua kelakuan dia ke aku. Kamu kalau nggak suka sama Wulan itu ngomong. Jangan munafik jadi orang. Di depanku kamu baikin, di belakang malah kamu kata-katain. Aku nggak ngapa-ngapain. Aku sama Wulan itu bicara baik-baik. Dia mau jadi temen, aku malah nganggap dia seperti adik aku sendiri. Bohong, aku nggak percaya. Emang dari awal kamu nggak suka kan aku nikahin Wulan? Dia itu udah berusaha untuk baikin kamu, anak. Ini malah kamu kasarin. Manusia macam apa kamu? Mas, kok bisa-bisanya kamu nggak percaya sih sama aku? Aku nggak mau tahu. Yang penting rubah sikap kamu ke Wulan. Paham? Mas Adri. Ya Allah. Kok bisa-bisanya Mas Adri tega nuduh aku kayak gitu? Apa jangan-jangan Wulan ngomong yang enggak ke Mas Adri? Nafsu dunia menjeratku. Makasih ya udah datang ya. Makasih ya. Silakan duduk loh. Halo Mbak. Mbak, ini aku bawain puding buat Ana. Ya ampun, kamu kok tahu banget sih kesukaan anak puding. Kamu langsung taruh aja di kulkas dapur. Oh ya, aku ke dapur ya Mbak ya. Wulan. Apa kamu? Nih Mas, tadi aku kan taruh puding buat Ana. Terus abis itu pas aku tinggal bentar, ternyata pudingnya udah di tempat sampah Mas. Kayaknya emang aku salah deh Mas, aku gak harusnya kesini. Mbak Meli tuh gak suka sama aku Mas. Keterlaluan Mbak Meli. Jahat bener tuh orang. Ini udah nggak bisa dibiarin. Mas udah. Gak apa-apa Mas, aku ngerti kok. Ini kan acara ulang tahunnya Ana, jadi jangan dirusak. Benar Kak, Kadri nggak perlu buang tenaga dan waktu buat marah-marah ke dia. Biar aku aja yang ngomong sama Mbak Meli. Ayo. Acara udah mau dimulai. Mbak, ada yang perlu aku omongin sama Mbak. Penting. Terus itu? Ada apa Ki? Mbak itu sebagai istri harusnya biar aja Mas Adrian bahagia. Mbak Wulan itu bisa kasih anak laki-laki ke dia. Mbak kan udah gak bisa. Maksud kamu tuh apa sih? Mas sengaja kan buang makanan yang Wulan bawa. Apa itu sikap istri yang baik? Aku nggak nyangka ya Mbak akan setega ini. Masih mending Mas Adrian nggak minta pisah sama Mbak. Sekarang siapa sih yang mau sama perempuan yang nggak berguna kayak Mbak? Aku hamil, sayang, aku hamil. Serius kamu hamil? Iya beneran aku hamil. Jadi tadi tuh dokter telepon aku dan kasih tahu hasil tes aku dan dia bilang aku lagi hamil sayang. Dan kamu tahu usia kandungan aku sekarang lagi 6 minggu. Aku juga senang banget sayang. Selamat ya. Ibu seneng banget mau punya cucu baru. Makasih ya Bu. Dari hasil pemeriksaan, Bu Kiki masih sulit untuk bisa hamil. Ada apa dengan istri saya, Dok? Jadi begini Pak, bentuk rahim Bu Kiki agak sedikit berbeda. Dan itulah yang menyebabkan Bu Kiki sulit untuk bisa hamil. Ya Tuhan, ternyata masalahnya ada di aku. Tapi kalian tidak perlu khawatir, masih ada kesempatan. Lagi pula kalian kan menikah baru 1 tahun. Jadi intinya Bapak dan Ibu harus bersabar dan terus berusaha. Terima kasih ya, Dok. Yang sabar ya Mas. Aku yakin kok kita bisa punya anak. Kalau sampai kamu nggak hamil-hamil juga, aku akan tinggalin kamu. Kok kamu tega banget sih ngomong kayak gitu Mas? Ya kan aku menikahi kamu karena aku pengen punya keturunan. Kalau kamu nggak bisa ngasih itu, ya buat apa dipertahankan pernikahan kita? Oh ya, aku mau balik kantor. Kamu pulang aja sendiri. Buang-buang waktuku aja ninggalin kerjaan cuma buat dengar berita kayak gini. Bu! Kiki, ada apa nak? Ibu, Mas Akbar. Dia bilang dia nikahin aku cuma buat dapat keturunan. Berani-beraninya dia bilang begitu ke kamu? Mas Akbar bilang kalau aku nggak bisa juga kasih dia anak, dia bakal minta pisah, Bu. Enak aja dia meninggalin kamu. Dia pikir dia itu siapa? Tapi gimana kalau misalnya aku emang nggak bisa hamil, Bu? Kamu tenang ya nak ya. Sabar, gak usah mikirin yang macam-macam. Aku takut, Bu. Sabar ya nak ya. Ana. Lihat nih, ayah bawa apa buat kamu. Bagus banget. Makasih ya ayah.
Kamu tahu nggak, sebentar lagi kamu akan jadi kakak. Kakak. Karena ayah akan punya dedek bayi. Perempuan itu hamil. Yeay, aku jadi kakak, aku punya adik. Kamu seneng? Seneng banget. Sebentar lagi Mas Andri akan punya anak dari perempuan itu. Dan kalau anak itu laki-laki, aku yakin dia pasti akan sangat mencintai anak itu. Takkan bawa cintamu hanyalah. Jangan pernah kau, karena kini kau telah memberimu. Karena hatiku yang bisa ku, tak ada lagi. Ku hanya bisa mengatakan tanpamu. Mertuaku dan adik iparku sudah gak pernah peduli sama aku dan anak. Mereka sekarang hanya sayang sama Wulan karena dia bisa punya anak. Setelah aku gak bisa kasih anak lagi untuk Mas Andri, aku jadi gak berguna. Hari ini aku seneng banget karena hari ini ayah mau ngajakin aku camping. Pokoknya yang penting kamu nggak boleh jauh-jauh dari ayah ya. Siap ibu. Bu, sekarang jam berapa? Coba jam berapa ya? Kok ayah belum datang juga? Yaudah, jemput teleponin ayah ya. Gak ada yang angkat, mungkin ayah masih mau kerja kali. Aku juga jemput kamu. Ayah sekarang bohong melulu. Tadi katanya mau jemput, sekarang gak jemput-jemput nih. Yaudah. Gimana sambil kita nungguin ayah, kita ke restoran kesukaan kamu. Mau nggak? Nggak mau, aku mau ke kamar aja. Ana. Mendingan sekarang aku beliin makanan kesukaan Ana. Kamu tahu nggak? Wulan habis periksa dan ternyata anak yang dikandung Wulan itu laki-laki. Serius, aku seneng banget. Kamu bukan janji mau ngajakin anak camping? Astaga. Dia nungguin kamu. Sorry, aku lupa. Nggak segampang itu kamu minta maaf, Mas. Beberapa minggu terakhir ini, kamu itu udah gak peduli sama anak. Kamu cuma peduliin perempuan ini. Ih, kenapa sih namaku dibawa-bawa? Males banget deh. Mas, aku salah apa sih? Tahu kenapa sih kamu bawa Wulan? Kamu sudah sama dia karena bisa hamil sedangkan kamu enggak. Makanya kamu marah-marah nggak jelas, ya kan? Aku lagi ngomongin anak kita, bukan perempuan ini. Salah alasan. Kan aku udah minta maaf. Bilang aja dari awal kamu emang gak suka sama Wulan. Aku kamu. Aku tuh udah gak ngerti ya cara ngomong sama kamu tuh gimana. Ini dari tadi kamu ngomong itu perempuan ini terus. Tapi omonganku bener kan? Terbukti kamu gak suka sama Wulan. Kamu harus sadar. Aku nikah sama Wulan karena kamu gak bisa ngasih aku anak lagi. Cukup ya. Aku gak mau cari ribut di sini. Kamu sirik dia bisa hamil sedangkan kamu enggak, makanya kamu marah-marah gak jelas. Ya kan? Bilang aja dari awal kamu emang gak suka sama Wulan. Aku kamu. Kamu tuh sadar, aku nikah sama Wulan karena dia bisa ngasih aku anak lagi. Tega-tega Mas Andri ngomong kayak gitu sama aku. Tega ngomong hal yang menyakitkan hati aku. Aku terima kalau perempuan itu adalah kebahagiaan. Aku bahagia kalau perempuan itu memang bisa hamil. Aku bahagia demi kamu, aku bahagia. Aku bahagia demi kamu. Makasih ya. Iya. Oh ya sayang, kamu nggak ke rumahnya Mbak Meli? Enggak, aku mau di sini aja. Oh iya sayang, coba kalau anak laki-laki kita udah lahir, pasti sekarang kamu lagi main sama dia. Iya dong. Papa janji, begitu kamu lahir, Papa akan selalu ada buat kamu, sayang. Aku tuh happy dan bangga banget bisa kasih kamu anak laki-laki. Sama, aku juga senang. Begitu anak ini lahir, Mas Adrian gak akan pernah peduli lagi sama anak istrinya. Nafsu dunia menjeratku hingga terlena. Selamat ya Bu, Pak. Bayinya laki-laki dan sempurna. Saya permisi dulu ya Bu, Pak. Iya dong. Sayang, ganteng banget. Selamat ya. Oh gantengnya. Ibu bangga sekali lah sama kalian. Ibu bahagia banget. Kalian bisa ngasih cucu laki-laki buat ibu.
Ganggu kebahagiaan aja. Di silent dong handphonenya. Ana sakit, Mas. Ya Allah, Ana benar makin panas. Aku harus minta tolong Mas Adrian untuk bawa anak ke rumah sakit. Ada apaan sih orang dari tadi telepon-telepon? Heran. Mas, kamu tolong jemput aku sekarang juga. Ini Ana makin parah, Mas. Kita harus bawa ke rumah sakit. Gak bisa, aku lagi jagain Wulan sama Bagas. Aku sendirilah. Ya udah, aku yang bawa anak ke rumah sakit. Ana, saya. Ya Allah, Ana. Pak, tolong cepetan dikit ya, Pak. Baik Bu. Ana, bertahan sayang. Ana. Mama, jangan tinggalin ibu, Ana. Mbak Meli, yang sabar ya, yang tabah. Saya pamit dulu. Mbak Meli, kita pamit dulu ya. Kenapa kamu tinggalin Mama, Nak? Kenapa kamu tinggalin Mama? Ngapain kalian kesini? Aku nggak butuh rasa iba kalian. Anak aku udah meninggal. Kemana kalian waktu anak butuhin kalian? Kemana? Mentang-mentang anak aku perempuan, kalian gak ada yang peduli sama anak aku. Pergi kalian dari sini, pergi. Saya rasa meeting hari ini sudah cukup ya. Baik. Apa maksud kamu? Surat pisah kita. Kita udah gak perlu lagi jadi suami istri. Kamu juga udah gak butuh aku kan? Anak kita juga udah gak ada. Tadinya aku masih kasihan. Aku nggak mau pisah. Tapi kalau memang ini yang kamu kehendaki, oke, aku nggak masalah. Aku nggak butuh kamu kasihan. Satu hal yang harus kamu ingat ya. Suatu hari nanti kamu akan bayar semua perbuatan kamu. Siapa takut? Udah cukup. Aku nggak mau lagi punya suami seperti Mas Adri. Lebih baik aku sendiri tapi aku bahagia daripada aku punya suami tapi aku menderita. Dok, anak saya kenapa ya? Kok dia kalau dipanggil nggak ngerespon, terus dia dikasih mainan juga cuek aja gitu, Dok? Anak ibu dan bapak sepertinya mengalami gejala autis. Salah kali, nggak mungkin dok. Nggak mungkin itu, Dok. Banyak faktor yang menyebabkan anak menjadi autisme. Salah satunya itu karena lingkungan. Kebanyakan biasanya itu karena faktor genetik ataupun keturunan. Mas tolong jangan pergi, Mas. Lebih baik kita pisah. Aku mau menikah sama orang lain yang bisa kasih aku anak. Tolong, Mas. Aku cuma butuh waktu. Sampai kapan? Hah? Sampai aku mati? Yang sabar ya, Nak ya. Sabar. Mas, kamu dari mana, Mas? Kok kamu baru pulang sih, Mas? Kamu habis pergi minum ya, Mas? Ini lipstik siapa, Mas? Lipstik siapa? Gak usah banyak tanya. Kamu nggak bisa kasih aku anak sempurna. Penyebabnya itu pasti kamu. Siapa sih yang mau punya anak itu sakit, Mas? Siapa? Aku bisa, Mas. Aku bisa kasih kamu anak lagi. Aku bisa kasih kamu anak laki-laki lagi, Mas. Aku bisa. Tapi nanti jadinya kalau kayak siapa sih nama anak kita? Bagas. Ya, Bagas. Kalau jadinya kayak Bagas gimana? Hah? Kamu tega kamu ngomong kayak gitu, Mas. Kamu tega, Mas. Ah, bodoh amat. Aku bisa cari istri sehat untuk kasih aku anak sempurna. Dan juga kamu angkat kaki dari rumah. Beresin semua barang kamu. Pergi! Mas, kamu nggak bisa giniin aku, Mas. Kamu nggak bisa.
Meli. Ibu minta maaf ya sama kamu. Ibu menyesal sama kesalahan ibu yang dulu. Ibu sadar, ibu memang bukan mertua yang baik, apalagi nenek yang baik. Ibu paham sekarang. Ibu jadi mengerti seperti apa perasaan kamu. Setelah Kiki anak ibu ditinggal suaminya, karena nggak bisa kasih keturunan. Aku benar-benar minta maaf ya, Mbak. Aku sudah maafin kalian. Terima kasih. Sekali lagi, ibu benar-benar minta maaf. Mas, katanya beli aku mobil. Siapa kamu? Berani banget kamu deketin suami aku. Pergi! Pergi. Bukan dia yang harus pergi, tapi kamu. Aku kan udah bilang aku mau kita bisa, karena sebentar lagi aku mau nikahin Intan. Enggak, Mas. Aku nggak terima. Aku nggak terima, Mas. Terserah, aku nggak peduli. Bawa sekalian anak kamu yang nggak sempurna itu. Aku nggak mau biayain lagi pengobatannya. Buang-buang uang. Ke ruangan saya sekarang. Kamu tuh malah laki yang nggak bertanggung jawab ya, Mas. Tega kamu ngelakuin ini ke anak kamu sendiri dan daging kamu sendiri, Mas. So what? I don't care. Usir dia. Baik, Bos. Bu, maaf. Tolong keluar dari ruangan. Saya bisa sendiri. Awas ya kamu, Mas. Karma itu ada, Mas. Nafsu dunia menjeratku. Astaga. Lain barang-barang tidak kau. Hai! Ini napasnya bro, mati dong. Ya kita buangnya, kita buang aja. Sudah 5 hari anak saya nggak ada kabar, Pak. Ibu sudah berusaha menghubungi handphonenya. Sudah, Pak. Tapi handphonenya nggak aktif. Apa ibu ada kenalan yang bisa dimintai keterangan? Saya udah tanya sama semua temennya, tapi mereka bilang nggak lihat anak saya. Baik, Bu. Kami akan mencari keberadaan anak ibu. Tolong ya, Pak. Baik, kami permisi, Bu. Astagfirullahaladzim. Ada mayat. Tolong! Tolong! Itu Pak, ada mayat, Pak. Halo, iya Pak Polisi. Apa? Kakak udah ditemu, tapi udah meninggal. Gak mungkin Kak Adrian udah meninggal, Bu. Aku nggak menyangka Mas Adri meninggal dengan cara yang begitu tragis. Sekarang kamu terimakan masa akibatnya. Semua perbuatan kamu ke aku, kamu bayar kontan dengan nyawa kamu. Mungkin ini semua terjadi karena kamu udah mencampakkan aku dan anak kamu. Ibu mohon, Wulan. Maafin Adrian. Biar dia tenang di alam sana. Aku ngerti perasaan kamu. Kamu ingat kan? Aku orang pertama yang mengalami hal itu. Jangan menghakimi Mas Adri. Karena aku pun bisa menghakimi kamu dulu. Karena kamu sudah merebut suami aku. Ya, aku sadar aku salah, Mbak. Aku
Aku minta maaf ya sama kamu.